Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini, Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam pertama Raja-Raja, pasal 8 ayat 1 sampai 21. Sesuai bacaan gereja atau raja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Raja-Raja, pasal 8 ayat 1 sampai 21, di mana lembaga kita memberikan judul perikop Pentabisan Bait Suci, tabut perjanjian dipindahkan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu, Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapan di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya.
kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janjinya yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu tadi, diberikan sebuah nats renungan atau perikop. Bunyinya, tempat yang kupilih. Bak tuan ipukalan bahasa Toraja di kompokadai inan tukutonno. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kediamannya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Israel, baik pada era perjalanan ke Kanaan, maupun ketika mereka telah menjadi satu bangsa di bawah pemerintahan raja-raja Israel. Pada masa-masa itu, kehadiran Tuhan selalu disimbolkan dengan tabut perjanjian yang senantiasa dibawa oleh kelompok imam dan ditempatkan dalam tenda khusus sebagai simbol tempat berdiam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui perikop ini kita dapat membagi dua bahagian. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 13 berfokus pada kehadiran Tuhan dalam bait-Nya yang telah selesai dibangun dengan membawa masuk semua perlengkapan kemah pertemuan. Bait itu sendiri tidak hanya di Gibeon, tetapi juga di kota Daud. Salomo mengumpulkan para tua-tua kepala suku dan leluhur orang Israel untuk ibadah penabisan bait suci. Awan yang memenuhi rumah Tuhan menjadi penada kehadirannya yang membuat iman tidak dapat melanjutkan kebaktian. Yang kedua, ayat 14 sampai 21 menegaskan dasar pendirian bait suci yang semula telah ditetapkan Tuhan sendiri. Salomo menyadari bahwa dirinya hanya alat Allah untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan memilih dan menetapkan kediamannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bait Allah kini tidak ada lagi, tetapi tidak berarti Tuhan tidak punya tempat berdiam. Kediamannya bukanlah batu yang mati. Sebaliknya, seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 19. Setelah membangun gerejanya atau jemaatnya yang merupakan kepenuhan Kristus dalam dunia ini, Yesus merupakan keselamatan bagi dunia, sebagaimana Allah menyelamatkan dan membebaskan Israel. Sementara gereja sebagai kepenuhan Kristus dalam dunia adalah saksi untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, gereja tidak mencari kemuliaan dalam dunia ini, tetapi semata-mata menjadi alat bagi pekerjaan di tangan Tuhan. Semoga kita semua sebagai orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus menjadi tempat kediaman Roh Allah mulai sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus.
Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, penguasa tunggal semesta alam ini, Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap memegang teguh keselamatan yang besar, yang sepenuhnya dikerjakan oleh Yesus Kristus, sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota jemaat dan anggota jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, pilihlah mereka satu persatu. Sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami, yang sementara menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami, yang sementara mencari pekerjaan, karuniakan pekerjaan bagi mereka, sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Tunggu